Perkenalkan, nama saya Alasia Mitaria, NIM E10322010044, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A Rek B. Baik, di sini saya akan menjelaskan lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif ialah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari pertama presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga kementerian negara, yang keempat pejabat setingkat menteri, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, maka totalnya 10 tahun. Selama masa kampanye, presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, komposisi calon presiden dan calon wakil presiden butuh strategi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strateginya adalah latar belakang etnis dan agama, dan posisi sosial sebelumnya dalam masyarakat. Dalam hal etnisitas dan agama, seorang muslim dari Jawa akan lebih mendapat sokongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dari Jawa. Untuk posisi politik yang tingkatnya lebih rendah atau tergantung dari konteks agama daerah tertentu, pimpinan-pimpinan politik yang bukan Islam masih mungkin adanya. Sekarang kita akan berbicara mengenai sistem lembaga eksekutif. Sistem lembaga eksekutif terbagi jadi 2, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Susunan lembaga eksekutif. Susunan dalam lembaga eksekutif dan juga masing-masing tugasnya. Yang pertama, presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wakil Presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden, sehingga mereka berada dalam satu kelembagaan, yaitu Lembaga Kepresidenan. Selanjutnya, Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Selanjutnya atau yang terakhir, lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Sekian penjelasan dari saya mengenai lembaga eksekutif yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.